Sebagai dosen, saya sering nanya ke mahasiswa, belajar tuh cukup hanya dengar aja, nyatet, atau nyimak aja? Tentu ternyata enggak ya. Ternyata belajar tuh juga butuh refleksi. Apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan, dan gimana kita nerapinnya. Nah, itu kata lainnya learning journal. Learning journal itu bentuk refleksi pembelajaran yang membantu kita memahami bukan hanya apa yang dipelajari, tetapi juga makna dan penerapannya dalam kehidupan, khususnya kali ini sebagai ASN. Oke, jadi kita akan bahas learning journal agenda 1, sikap perilaku bela negara. Jadi selama mengikuti pembelajaran agenda 1 Latsar CPNS, saya dapat banyak pengalaman belajar yang gak hanya sifatnya teoritis, tapi juga aplikatif dalam peran saya sebagai ASN. Jadi dalam pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2026 ini, metode pembelajaran yang digunakan itu ada 2 pendekatan. Yang pertama namanya sinkronus, dan yang kedua namanya asinkronus. Oke, jadi pada sesi sinkronus, itu dipandu oleh fasilitator yaitu Ibu Erni Driantini dengan pendekatan pembelajaran yang super interaktif dan partisipatif. Pada metode pembelajaran asinkronus, pembelajaran itu dilakukan secara mandiri tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga peserta dapat belajar sesuai waktunya masing-masing. Secara kerangka berpikir, seluruh pembelajaran dalam agenda 1 saling berkaitan. Nilai-nilai bela negara menjadi dasar utama yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai tugas. Yang pertama, rencana aksi bela negara jadi bentuk perencanaan, kemudian video kebencanaan jadi bentuk implementasi dan komunikasi kepada masyarakat, sedangkan ada namanya analisis isu kontemporer yang melatih kemampuan berpikir kritis. Yang semua itu memiliki aturan dan etika yang juga diatur contohnya pada tugas denah tata tempat. Nah, semua hal ini membentuk ASN yang tidak hanya memahami konsep, tapi juga mampu bertindak dan memberikan solusi nyata. Pada tugas individu, rencana aksi bela negara dengan menerapkan 5 nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Nah, melalui tugas ini, kita bisa mengaitkan nilai-nilai tadi dengan aktivitas nyata, khususnya dalam peran saya sebagai dosen, seperti dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pada tugas kelompok, video edukasi terkait peran ASN dalam kesiapsiagaan bencana dengan fokus pada tahap pasca bencana, membuat kita paham bahwa ASN memiliki peran penting bukan cuma sebagai pelayan publik, tapi sebagai edukator, fasilitator, dan agen perubahan, terutama dalam membantu masyarakat. Pada tugas subkelompok, dilakukan analisis isu-isu kontemporer menggunakan pendekatan analisis yang sistematis. Kegiatan ini membantu kita berpikir lebih kritis dalam melihat permasalahan aktual dan gimana ASN harus mampu memberikan respon yang harus tepat dan harus solutif. Nah, jadi banyak orang ngira bahwa bela negara itu identik dengan perang. Namun bagi saya, bela negara jauh lebih dari itu. Bela negara adalah tentang kesadaran, tentang tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari untuk memberikan kontribusi bagi negara Indonesia. Bukan negara Konoha ya. Jadi peran ASN bukan hanya menjalani tugas administratif, tapi juga sebagai agen perubahan yang kontribusinya bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, nilai bela negara jadi landasan dalam setiap tindakan kita sebagai ASN ke depannya.